Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kita kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang jenis-jenis mikroba. Organisme yang berukuran mikro mempunyai banyak jenis-jenis di alam ini. Untuk itu kita akan coba pelajari atau kita bahas kenapa perlu adanya klasifikasi dan identifikasi untuk dapat membedakan antar jenis dan mikroba ini. Klasifikasi merupakan proses untuk mengenali dan mengelompokkan organisme hidup. Jadi dengan adanya klasifikasi ini dapat mengatur posisi atau kedudukan organisme di alam. Apa yang menjadi dasar dalam klasifikasi? Yang menjadi dasar dalam klasifikasi adalah pencirian. Kemudian membandingkan. Jadi perbandingan apa yang menjadi persamaannya antar spesies dan apa yang menjadi perbedaannya. Nah, berdasarkan ini maka dapat dilakukan klasifikasi atau menentukan kedudukan organisme di alam ini. Ciri-ciri utama suatu organisme pertama adalah morfologi. Dari segi morfologi ini kita bisa melihat bentuknya, ukuran, struktur, susunan, reaksi, pewarnaannya, kemudian bagaimana pergerakannya, dan juga termasuk susunan flagellanya. Ini merupakan eh, ciri-ciri dari morfologi yang nanti membedakan antara satu organisme dengan organisme lain. Kemudian ciri lain yang dapat digunakan untuk membedakan suatu organisme dengan organisme lain adalah susunan kimiawi dari sel. Sehingga nanti kita akan bisa mendeteksi atau membedakan bahwa suatu organisme, misalnya bakteri, itu mempunyai sifat gram negatif. Artinya dia memiliki lipo ya, dalam dinding selnya. Kemudian ada yang kita kelompokkan dalam gram positif karena ada asam teikoatnya. Kemudian berdasarkan sifat biakan. Nah, dalam sifat biakan ini kita bisa lihat bagaimana kebutuhannya terhadap zat hara, kemudian kondisi fisik yang diperlukan, kemudian sifat pertumbuhannya. Selain itu, ciri-ciri utama organisme ini juga bisa kita bedakan berdasarkan sifat metabolisme. Karena setiap organisme mempunyai perbedaan dalam reaksi metabolismenya. Sifat antigenetik juga merupakan salah satu ciri yang membedakan antara satu organisme dengan organisme lain. Jadi adanya antibodi yang mengikat antigen tertentu, ini dapat membedakan antara satu organisme dengan organisme lain. Selain itu sifat genetik. Masing-masing organisme itu mempunyai sifat genetik yang berbeda satu sama lain. Ini bisa kita lihat dari ciri-ciri DNA kromosom maupun dari ekstra kromosomal yang kita sering sebut dengan plasmid. Kemudian kita bisa lihat lagi dengan melihat patogenisitasnya, yaitu kemampuan menimbulkan penyakit.
Sehingga mikroorganisme ini bisa kita bedakan. Nanti ada mikroorganisme atau mikroba yang bersifat patogen atau yang non patogen. Kemudian ciri lain dari organisme atau mikroba ini adalah dari sifat ekologinya. Bagaimana habitatnya atau di mana habitatnya? Apakah di laut, pada air tawar, atau di rongga mulut, bahkan di pencernaan. Nah, ini merupakan habitat dari mikroba yang membedakan antara satu dengan yang lain dari mikroba tersebut. Nah, berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Whittaker, ya, bahwa organisme di alam ini dibagi dalam 5 kerajaan, 5 kingdom. Whittaker membagi organisme di alam ini menjadi kingdom Monera, kemudian kingdom Protista, kingdom Fungi, kemudian kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Jadi organisme di alam ini dibagi dalam 5 kerajaan. Di antaranya adalah Monera, yang termasuk di sini adalah kelompok mikrobia, kemudian kingdom Protista juga ada yang termasuk mikrobia dan kingdom fungi yang termasuk mikrobia juga. Sedangkan yang Plantae Animalia umumnya adalah yang bersifat makro. Ya. Jadi tumbuhan yang mempunyai ukuran yang besar atau organisme yang mempunyai ukuran yang besar. Nah, ini kalau kita lihat dari dari berdasarkan uh, sel pembentuk jaringannya, apakah setiap individu ini merupakan terdiri dari unisel atau multisel. Selain itu dilihat dari kesempurnaan dari selnya. Nah, Plantae, fungi, animalia ini adalah organisme yang multiselular, yang selnya itu sempurna, eukariotik. Kemudian Protista ini adalah mikrobia yang bersifat eukariotik, jadi mempunyai sel yang sempurna, artinya inti selnya itu sudah mempunyai dinding, jadi mempunyai dinding inti. Jadi inti selnya itu sudah bisa dibedakan dengan bagian-bagian lain di dalam sel. Nah, protista adalah mikrobia yang inti selnya sudah jelas, tapi dia hanya terdiri dari satu sel tentunya. Nah, kelompok yang prokariotik, yaitu yang selnya mempunyai inti yang tidak jelas dinding intinya, jadi intinya tidak sempurna, sel yang tidak sempurna. Ini terdiri dari bakteri dan archaea. Nah, ini di dalam kingdomnya oleh Whittaker dimasukkan dalam kingdom Monera. Sementara Woos 1985 membagi organisme di alam ini menjadi 3 domain. Satu domain yang eukariota, ini dikelompokkan menjadi satu domain. Jadi semua organisme yang selnya sudah sempurna.
itu dikelompokkan dalam satu domain, yaitu domain eukariotik. Kemudian ada lagi kelompok prokariota yang dia bagi dalam dua domain, yaitu domain bakteria dan domain archaea. Domain archaea adalah kelompok mikrobia yang prokaryotik, hidupnya itu di lingkungan yang ekstrim. Jadi hidupnya di bumi ini pada tempat-tempat lingkungan yang ekstrim. Nah, ini dibagi ada 3 kelompok, yaitu kelompok metanogen, yaitu organisme archaea ini yang hidup pada kondisi anaerobik tanpa oksigen. Kemudian dia juga hidup di rawa, di dalam sistem pencernaan atau lambung hewan, dan juga bisa hidup di tempat-tempat penampungan limbah. Jadi tempat ini adalah tempat-tempat yang ekstrim yang banyak mengandung metan, di mana makhluk lain atau organisme lain itu tidak bisa eh, hidup di sana. Kemudian ada lagi kelompok archaea yang disebut dengan ekstrim halofili. Nah, ini adalah kelompok archaea yang bisa hidup pada kondisi tingkat garam, kadar garam yang sangat tinggi. Seperti misalnya ada mikroba yang hidup di daerah Laut Mati di Palestina, ya. Kemudian ada juga eh, organisme yang hidup pada danau, yaitu di Great Salt Lake, ya, di Amerika Serikat. Nah, pada kondisi garam yang tinggi, pada umumnya mikrobia ini tidak bisa hidup, tapi ada mikrobia yang tergolong dalam kelompok ini yang disebut dengan ekstrim halofili. Kemudian ada lagi kelompok archaea atau kelompok organisme, mikroorganisme, mikrobia yang dapat hidup pada kondisi suhu yang tinggi. Misalnya organisme atau mikrobia yang hidup pada kawah gunung atau tempat-tempat air panas, di mana eh, mikrobia lain itu tidak bisa hidup di sana. Nah, ini kelompok ini adalah kelompok dari mikrobia yang disebut dengan ekstrim thermophili. Nah, domain bakteri sendiri ini adalah merupakan domain dari kelompok prokariota yang paling banyak di alam ini. Jadi hampir sebagian besar mikrobia yang mempunyai ciri sel prokariota ini menempati posisi yang paling banyak di alam ini yang kita kenal dengan bakteri. Dan di dalam domain ini nanti ada termasuk Spirochetes, ya. Ini adalah bakteri tapi mempunyai bentuk yang khas, ya. Jadi bentuknya memanjang dan apa memuntir gitu, ya. Kemudian ada lagi bakteri gram positif dan cyanobacteria. Nah, ini juga termasuk di dalam domain bakteria. Pada kesempatan ini kita akan bahas lebih jauh karena ini yang paling umum adalah bakteri.
Bakteri ini adalah struktur atau sering disebut dikenal dengan struktur yang hidup di alam ini paling tua. Ya. Jadi satu bentuk kehidupan yang paling tua di bumi ini. Nah, apa itu bakteri? Bakteri ini adalah kelompok Monera. Kelompok Monera atau uh, kingdomnya Monera. Ini adalah sebuah kelompok organisme yang inti selnya itu masih belum memiliki membran inti. Makanya kita sebut bahwa organisme yang belum memiliki membran inti ini kita sebut dengan organisme prokaryotik. Salah satu contohnya adalah bakteri. Bakteri ini adalah mikrobia atau mikroba yang berasal dari kata bakterion. Dari bahasa Yunani artinya bentuk batang kecil. Jadi karena pada awal penemuan dari bakteri ini yang ditemukan adalah struktur yang berbentuk batang yang kecil, maka diberi nama dengan bakteri atau bakterion. Nah, yang menemukan pertama sekali itu adalah Anthony van Leeuwenhoek, yang pada waktu dia sebut dengan hewan kecil atau animalculus. Sedangkan istilah bakteri sendiri itu dikenalkan oleh Ehrenberg. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri disebut dengan bakteriologi. Nah, kita akan lihat bagaimana ciri-ciri umum dari bakteri. Pertama, cirinya adalah tubuhnya uniseluler. Jadi, bakteri ini adalah mikrobia atau mikroorganisme yang mempunyai atau bersel satu. Jadi hanya terdiri dari satu sel. Ciri lain bahwa bakteri ini tidak mempunyai klorofil. Walaupun ada yang eh, masuk dalam kelompok eh, satu sel ini adalah seperti cyanobacteria. Ini dia mempunyai klorofil. Tapi umumnya tidak berklorofil. Yang berklorofil seperti cyanobacteria ini dia mampu berfotosintesis sehingga dia bisa menghasilkan makanan untuk kehidupannya dengan kemampuan dia sendiri atau kita sebut dengan autotrof. Contohnya adalah Rhodobacter spiroides. Ini adalah bakteri ungu yang mempunyai klorofil sehingga dia bisa melakukan aktivitas fotosintesis. Sementara yang lain itu tidak mempunyai klorofil. Oleh karena itu, dia akan hidup sebagai parasit atau sebagai saprofit. Jadi dia akan hidup berasosiasi dengan organisme lain untuk mendapat manfaat dari organisme lain baik yang mati maupun yang hidup dengan mengambil nutrisi. Ciri umum lain dari bakteri adalah cara dia bereproduksi. Cara dia bereproduksi yaitu dengan cara membelah diri. Jadi sel satu ini membelah menjadi dua sel. Jadi menjadi dua uh, individu baru. Proses ini terus berlangsung. Jadi setiap satu sel ini akan membentuk dua, setiap satu sel akan membentuk dua. Nah, habitatnya
atau tempat tinggal dari bakteri ini itu ada di mana-mana. Ada di tanah, ada di air, ada di udara, ada di dalam makhluk hidup lain. Di tempat habitatnya sangat bervariasi. Ukurannya, karena ini ada mikrobia, maka ukurannya adalah ukuran mikron. Jadi ukuran itu hanya sekitar atau berkisar antara 0,5 sampai 5 mikrometer. Nah, bentuk-bentuk bakteri ini banyak ragamnya. Ada yang disebut dengan bentuk kokus. Bentuk kokus ini adalah bentuk bulat. Nah, berdasarkan susunan atau gabungan antara satu sel dengan sel yang lain, ya. Maka nanti ada yang disebut dengan monokokus kalau dia sendiri-sendiri, kemudian ada diplococcus kalau dia dua bergandengan, kemudian streptococcus, ada staphylococcus dan salmonella. Nanti kita lihat. Kemudian yang basil, yang bentuk batang, ini juga sama. Ada yang disebut dengan diplobasil, ada yang streptobasil. Kemudian ada yang bentuk spiral, ada yang bentuk spiral, ada yang spirulium, ya. Ada yang spirochaeta, spiralnya halus. Kemudian ada juga yang berbentuk koma, bentuk koma. Jadi bakteri ini ada 4 bentuk dasarnya, yaitu bulat, kemudian bentuk batang, bentuk spiral, dan bentuk koma. Ini yang bentuk koma, ini bentuk spiral, ya. Ini bentuk spirochaeta, ya. Nah, ini bentuk batang. Nah, ini juga, ya, gambar yang menunjukkan 4 bentuk utama dari bakteri, yaitu kokus, koki, kemudian basil bentuk batang, koki ini bentuk bulat, kemudian spiral, ada spirochaetes, ya. Yang bulat ini kokus, kemudian ada bentuk batang, ya. Ini ada juga yang seperti kubus, nama Sarcina. Yang seperti kopi ini disebut dengan Neisseria. Kemudian kalau ada bentuk kokus yang dua-dua seperti ini disebut dengan diplokoki. Ya. Ada yang seperti anggur, kemudian macam-macam ini bentuk dari bakteri ini. Demikian kuliah kita tentang bakteri. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya tentang struktur dari bakteri. Itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya.